Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 5 STMI Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan pembelajaran melalui video ini. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah masih melanjutkan tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya apabila kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baiklah, kita mulai subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni khawatir. Oh, kaki Pak Bejo kesleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu kesleo, Pak? Tanya Beni penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh, begitu ya, Pak, sahut Beni. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil risiko terjadinya cedera, kata Beni. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot.
Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ayo kita mengamati. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini? Nah, silakan diperhatikan. Di sini ada gambar berbagai macam kegiatan yang merupakan gerakan otot. Nah, tugas kamu di sini yaitu mengamati keenam macam gambar ini, kemudian kamu kelompokkan masing-masing gambar ini ke dalam gerakan yang seperti apa. Tadi sudah disebutkan ada 7 macam gerakan. Tuliskan gerakan yang sesuai dengan gambar ini. Oke, paham ya? Baik, kalau sudah selesai, bisa dilanjutkan. Dengan ayo berkreasi. Untuk menambah pemahamanmu mengenai otot, buatlah model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Kegiatan ini dapat kamu lakukan bersama dengan kelompokmu. Siapkan alat dan bahan. 1 lembar styrofoam, pensil, spidol warna, pemotong atau cutter. Langkah kerja. 1. Menggambar pola pada styrofoam menggunakan pensil. 2. Memotong styrofoam sesuai pola. 3. Memberikan warna yang berbeda pada tiap-tiap jenis otot. 4. Merangkai tiap jenis potongan sesuai gambar berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini gambar ini adalah contoh daripada model yang menunjukkan otot pada manusia. Tugas kamu adalah membuat model semacam ini ya, supaya kamu lebih paham tentang otot-otot pada manusia. Oke, dilanjutkan saja. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun, terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot?
Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, dan bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus untuk otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Kita lanjutkan pada sesi ayo membaca. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tokoh olahraga nasional, seorang atlet kelas internasional yaitu Ante Rai. Dia adalah binaragawan asal Indonesia. Nah, kita akan membaca tentang kisahnya dengan judul Ante Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Namun perlu kamu perhatikan terlebih dahulu, yaitu kamu harus bisa menyimak dengan baik, membaca dengan baik, dengan seksama, supaya bisa mengidentifikasi ide pokok dari setiap paragraf yang akan kita baca. Demikian pula dengan kalimat pengembangnya. Sebab setelah sesi ini, kamu akan mendapatkan satu tugas, yaitu mengidentifikasi ide pokok.
yang akan kamu tulis nanti pada tabel yang ada setelah ini. Baik, kita mulai saja. Kita baca bersama-sama. Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus. Bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang olahraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Muskelmania. Salah satunya kemenangannya di Muskelmania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games. Pada tahun 1997, pada kejuaraan tersebut Aderai mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness.
Ade juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, itulah sesi membaca. Kamu pasti masih ingat masing-masing paragraf yang sudah kamu baca. Nah, sekarang berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, tuliskan ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang sudah kamu baca tadi ke dalam tabel ini. Oke, kamu pasti sudah paham karena ini sudah sering dilakukan pada pembelajaran sebelumnya. Baik, kita lanjutkan saja. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya. Tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya, mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Ayo berkreasi. Buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang gambar cover yang meliputi unsur-unsur dan ragamnya. Nah, sebutkan unsur-unsur gambar cover pada tabel ini. Kemudian ragam desainnya juga dituliskan pada kolom di sebelah kanan. Nah, kalau sudah selesai, ini semua sudah selesai, barulah gambar cover pada kolom ini. Nah, cover itu menggambarkan bacaan yang tadi kamu baca, yaitu Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Beni senang sekali hari ini. Dia senang bisa membantu Pak Anto. Beni pun juga dapat pengetahuan dan wawasan baru dari Pak Anto. Ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yaitu tulang dan otot. Saya ulangi, tunjukkan sikap dan perilakumu
yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Silakan kamu tuliskan hasil perenungan kamu ya pada kolom yang ada di sini. Ya, kalau kamu punya buku siswanya, maka kolom ini sudah tersedia. Oke, selanjutnya kalau ini sudah selesai, berarti kamu mendapat satu tugas lagi, yaitu kerjasama dengan orang tua. Orang tuamu adalah orang yang bekerja keras. Ayahmu setiap hari bekerja untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluargamu. Ibumu mulai dari pagi hingga larut malam bekerja mengurusimu, mengurus ayahmu, dan mengurus rumah. Bayangkan betapa lelahnya mereka. Bayangkan betapa lelahnya otot-otot mereka. Untuk membantunya, berkenanlah kamu untuk memijiti mereka setiap ayahmu pulang kerja atau setiap ibumu beristirahat. Kamu mau bukan? Nah, silakan nanti di rumah. Nah, ketika ayah atau ibumu kelelahan atau ada kesempatan, kamu bantu beliau dengan memijit, ya, memijit ayah atau ibu, atau kedua-duanya. Nah, itu tugas yang harus kamu lakukan di rumah. Dengan demikian, pembelajaran pada kesempatan ini sudah selesai, dan untuk itu saya doakan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.